Testing kemarin itu oke. Di minggu lalu kita ada bahas sedikit ya tentang apa yang akan kita lakukan ya, di mana kita akan membangun sebuah aplikasi ya dengan judul Sistem Informasi Perpustakaan. Jadi di mana di dalam sistem tersebut dia bisa melakukan pengolahan terhadap data buku ya, data member, peminjaman maupun pengembalian ya, serta pengelolaan data user. Nah, di minggu lalu kita udah bahas tentang beberapa kebutuhan yang kita gunakan untuk merancang sistem. Yang pertama itu kemarin kita sudah desain database-nya. Jadi di sini saya review kembali. Jadi untuk database ya, itu kita buat yang sederhana saja. Jadi kita di sini membutuhkan satu buah database, kemarin namanya database perpustakaan. Nanti kita review lagi cara untuk pembuatannya. Lalu nanti kita juga akan share untuk database maksudnya ini yang bentuk jadinya. Jadi kalau misalkan ada yang sudah mencoba untuk menginstal aplikasi examnya ya, itu nanti bisa dicobakan langsung ke dalam komputer. Tapi kalau misalkan yang tidak bisa ya berarti Anda nanti saya akan share kembali videonya biar tetap ditonton. Jadi kalau misalkan ada komputer bisa dicobakan. Nah, di sini kemarin ada 4 buah tabel ya. Yang pertama ada data buku. Jadi data buku itu digunakan untuk menyimpan data buku yang nantinya akan kita entrykan melalui aplikasi perpustakaan tersebut. Jadi atribut-atribut yang ada dalam kode buku, di dalam data buku itu ada seperti kode buku, ISBN, kategori, judul buku, penerbit, penulis, lalu tahun terbit. Nah, di mana di sini untuk database itu sendiri, sedikit. Jadi di sini ada namanya file name, IP, data. Nah, ini adalah desain dari tabel untuk tabel buku. Copy ke sini. Oke, seperti ini kemarin. Nah, untuk data buku tadi ada kode buku ya. Berarti kan kemarin udah disampaikan sedikit bahwasanya untuk database ya itu membutuhkan pertama database itu adalah sekumpulan tabel-tabel yang berada di dalam database tersebut. Di mana untuk tabel sendiri itu adalah sekumpulan dari field-field atau sekumpulan dari kolom-kolom ya, di mana di dalam kolom tersebut itu ada data yang disebut dengan record. Jadi untuk merancang sebuah database yang pertama kita harus mendeklarasikan dulu tabel-tabel apa aja yang kita gunakan. Nah, di sini di dalam tabel buku itu kita punya kode buku. Nah, untuk database itu berbeda mungkin saya rasa udah pernah belajar ya di Microsoft Access. Jadi kita harus mendeklarasikan tipe data dari kolom tersebut. Contohnya misalkan di situ kode buku. Nah, untuk kode buku itu tergantung dari aplikasi yang kita ingin buat. Nah, misalkan di sini saya buatnya itu kode buku tipe datanya adalah integer. Jadi, nantinya kode buku yang akan kita simpan di dalam aplikasi kita itu dia bersifat di mana dia hanya bisa menyimpan data dalam bentuk angka bilangan bulat. Ya, jadi 1, 2, 3. Nah, dan juga di sini dia menggunakan auto increment. Jadi di sini nanti untuk di database kita akan mendesainnya dia menggunakan nomor otomatis. Nah, lalu untuk penomoran otomatis di sini juga kita memberikan namanya adalah primary key. Jadi kunci unik. Jadi tidak boleh ada kode buku yang sama yang nantinya akan disimpankan di dalam data tersebut. Jadi kode bukunya harus beda-beda dan dia bersifat secara otomatis. Lalu kita punya ISBN. Jadi kalau Anda pernah lihat buku ya, itu adalah memang nomor akreditasi dari sebuah buku.
ya. Mungkin kalau Anda pernah lihat buku di sini ya. Di sini nanti dia ada tulisannya ISBN, itu memang standar nasionalnya. Ya, mau dia buku, mau dia makalah, jurnal atau sebagainya, dia pasti mempunyai nomor induk pokok yang memang diterbitkan secara nasional dan terakreditasi. Makanya di situ saya buat ISBN aja. Nah, ISBN itu terdiri dari gabungan antara angka dan simbol, karena di beberapa buku itu ada yang menggunakan strip ya, ada mungkin juga yang menggunakan huruf ya, atau bisa dikatakan alfanumerik. Jadi dia bisa masukin angka, bisa masukin huruf, bisa pakai simbol. Nah, di situ panjangnya mungkin sederhananya sih dia agak sekitar 15-an. Ya, cuman kita kasih space sedikit, mana tahu ada yang memang nominalnya lebih besar, makanya kita kasih space-nya adalah 20. Jadi untuk kode buku tadi dia hanya bisa menyimpan angka bilangan bulat, sedangkan ISBN dia bisa menyimpan alfanumerik dengan panjang 20. Nah, kenapa di situ diberikan panjang 20? Ya, itu kan tergantung dari sistem yang dibangun. Banyak yang nggak bisa masuk ya. Oke, nah jadi kenapa kita membutuhkan, kenapa nggak dibiarin aja tuh lebih dari 20 ya, seperti yang disampaikan kemarin, namanya database. Ya, ini adalah pengolahan data. Mungkin kalau datanya cuma 10, 20, 100, mungkin 200, paling besar misalkan 1000, itu mungkin masih terlihat ringan. Ya, tergantung dari spesifikasi dari server atau mungkin komputer yang digunakan sebagai pemrogramannya atau mungkin sebagai pengolahan datanya. Tapi kalau datanya misalkan udah jutaan, puluhan juta gitu, pasti kita akan berpikir bagaimana caranya agar walaupun datanya begitu banyak jutaan ya, tapi pengolahan datanya, pencarian, mungkin pembaruan datanya atau mungkin nanti ada proses peminjaman dia juga akan sedikit lebih cepat gitu ya. Jadi kita membutuhkan desain seperti itu. Jadi kita harus analisa kebutuhannya, kita harus mempaskan dengan kebutuhan saja. Jadi jangan misalkan Anda cuma akan memberikan nilai itu paling besar 15, tapi Anda kasih space-nya misalkan sampai 100. Nah, jadi kan dia mubazir ya, mubazir sekitar 70-an atau mungkin 80-an itu. Nah, jadi kita harus space-kan memang boleh kita lebihkan sedikit aja. Mungkin kayak gini kan, ISBN dia cuman akan dia itu standarnya sih kalau nasional dia cuma sekitar 15 ya, sama strip-stripnya. Tapi kalau misalkan dia nanti kita buat agak besar sedikit ya nggak masalah, penting lebarnya nggak begitu besar. Paling dari 15 ke 20 kan cuma 5 space-nya, jadi tidak terbuang. Sama juga untuk kategori juga seperti itu. Kategori ini kan misalkan kayak komputer, bahasa Indonesia mungkin, atau sastra, atau mungkin sejarah, ya, atau mungkin matematika dan sebagainya. Nah, jadi ada beberapa kategori ya kita asumsikan aja. Kategori buku ini tulisannya paling panjang seberapa panjang sih? Ya, paling mungkin kayak komputer, ya paling cuma berapa lah, 7 sampai 8 huruf gitu. Nah, kita buat agak besar sedikit, mana tahu nanti ada space yang lebih besar, misalkan kayak bahasa Inggris atau mungkin bahasa Indonesia gitu. Nah, atau mungkin sejarah umum dan sebagainya. Nah, jadi kita lebihin sedikit aja, tapi jangan lebar-lebar kali. Ya, kalau misalkan dia cuma 20 atau mungkin dia cuma 18 ya kita lebihkan lah agak-agak mungkin 20 atau 25 ya. Jadi jangan sampai 50 atau 100. Jadi kita harus bisa juga memporsirkannya. Boleh lebih, cuman jangan besar kali. Ya, jadi dia mubazir. Kenapa ya? Karena nanti kalau datanya udah banyak, pasti space komputernya akan semakin terpakai dia. Ya, bisa sampai berapa giga, sampai berapa tera gitu ya. Nah, pasti dia harus dibatasi. Untuk judul buku, nah judul buku kenapa di situ pakai teks? Nah, dan nggak ada panjang datanya. Nah, kalau untuk judul buku kan itu bisa jadi dia agak sedikit lebih panjang. Ya, mungkin kita bisa kasih di situ teks. Nah, jadi dia nggak dibatasi berapa panjangnya. Kalau normalnya sih mungkin sekitar puluhan ribu dia kalau pakai teks. Tapi kalau misalkan Anda pengen nggak usah pakai teks lah, misalkan pakai varchar aja gitu. Tapi kasih panjangnya misalkan agak-agak 100 atau mungkin 200 juga bisa, nggak ada masalah. Ya, cuma di situ saya kasih teks. Lalu untuk penerbit, ya penerbit ini kan nama perusahaannya, misalkan kayak Andi, kayak mungkin ada Erlangga gitu ya. Nah, bisa menggunakan teks yang juga mungkin kalau penerbit sih biasanya sih paling panjang sih nama perusahaan sih biasanya cuma 2 sampai 3 kata
Ya, 2 sampai 3 kata ya mungkin paling 25 atau mungkin 30. Nah, di situ saya kasih 25 saja. Kalau untuk penulis, kenapa di situ 50? Bisa jadi kan penulis itu kan dia cukup banyak. Maksudnya itu ada penulis itu yang 2 orang, ada yang 3 orang. Jadi mungkin nama orang anggaplah sekitar 2 kata gitu misalkan, atau mungkin 3 kata lah paling panjang gitu. Ya, bisa kita kasih agak sedikit lebih panjang. Atau mungkin pengen nambahin 100 juga ya mungkin nggak masalah sih, karena memang ada saat di mana buku itu yang namanya sangat panjang sekali. Ya, kalau tahun terbit itu kita kasih integer. Nah, kalau untuk integer itu dia pakai panjang data juga nggak? Ya, itu ada saatnya dia kita berikan panjang data. Tapi kalau kita tidak memberikan panjang data, dia formatnya akan langsung kepada sekitar 11 digit dia jadinya, bisa dimasukin ke dalam integer itu. Nah, jadi ini adalah desain yang akan kita gunakan untuk data buku. Kemarin kita udah bahas, ya, cuman tipe datanya belum kita bahas. Lalu untuk data member juga seperti itu. Jadi Anda harus bisa menganalisa kebutuhan dari penggunaan sistemnya. Oh, ini butuh ini nih, atributnya ini aja. Kayak misalkan nih member. Member ini kan kita asumsikan adalah mahasiswa gitu. Data-data mahasiswa apa sih gitu ya? Paling NIM, nama, kelas, sebenarnya itu sih udah mencukup sih ya. Karena kan kayak misalkan tanggal lahir, alamat itu sebenarnya nggak begitu perlu sih ya. Tapi mungkin kalau nomor telepon itu perlulah ya. Mana tahu dia lama ngembalin buku itu bisa ditelepon gitu. Nah, kalau tempat tanggal lahir itu saya cuma pengen nambahin aja nanti ada komponen yang digunakan kayak formatnya ada date gitu. Ya, makanya saya buatin di situ menggunakan ada tanggal. Jadi ada beberapa jenis tipe data umum yang nantinya akan kita gunakan. Gitu. Makanya saya pengen nambahin date di situ. Nah, jadi kalau cuma integer, varchar ya nanti desainnya gitu-gitu aja gitu. Jadi saat nanti Anda ketemu yang pakai tanggal atau pakai time, nanti untuk menyimpannya dia ada perbedaan soalnya. Ya, kayak misalkan nih kalau di database misalkan untuk MySQL itu ada formatnya. Sama seperti format kayak misalkan kalau kita lihat di komputer kita ini. Ya, kalau format Indonesia kan standar. Itu ada tanggal, ada bulan, ada tahun. Tapi kalau kita formatnya asing dan misalkan adalah formatnya itu adalah MySQL ini, database yang akan kita pakai ini, formatnya itu adalah tahun dulu di awal, bulan di tengah, baru dia tanggalnya di akhir. Ya, atau ada format Inggris, misalkan bulannya di depan, tanggalnya di tengah, tahunnya di belakang. Makanya kita butuh hal seperti ini sedikit. Jadi nanti kita bisa pahami, oh dia pakai tanggal nih kayak gini nih. Ya, dan juga nanti akan dijelasin gimana cara melakukan instalisasi kepada komponen yang digunakan untuk tanggal. Sama kayak ada belajar HTML nantinya, dia ada tempat entry data ya kayak form gitu. Nah, kita akan membuat hal seperti itu. Kemarin saya udah liatin seperti ini dia bentuknya. Ya, jadi kita nanti akan ngetiknya datanya di sini, antar mukanya udah klik simpan, data yang tersimpan di sini, dan data yang disimpan itu tersimpan di dalam database. Tetapi sistem bisa menampilkannya di dalam nanti namanya lah table yang ada di dalam sistem. Jadi dia nanti adalah terhubung. Nah, lalu untuk name ya, kita langsung bahas ke sini. Di sini juga sama sih seperti tadi kebutuhannya. NIM Anda lah contohnya ya. Kita kan kasusnya adalah mahasiswa Mitri Dharma. NIM itu ya paling minimal maksimal sih kalau di kampus itu cuma 10 digit dan itu angka semua kan nggak ada hurufnya ya, jadi kita bisa pakai integer aja. Lalu nama mahasiswa ATD ya berapa paling banyak, misalkan sekitar 3 kata sih biasanya paling banyak, ada 3 sampai 4 kata ya. Kalau misalkan ini kerasa dia pendek ya nanti kita bisa tambahkan ya, tapi saya rasa 35 itu udah cukup panjang untuk sebuah nama ya. Lalu ada tempat lahir ya, itu kan adalah kota atau mungkin desa atau mungkin wilayah, mungkin kita bisa singkat nanti menjadi 30 huruf aja ya. Lalu ada tanggal lahir itu tipenya date. Lalu ada alamat itu teks, telepon. Nah, kenapa telepon tuh patokan 15 ya, itu cuman untuk biar kalau ada nanti yang lebih dari itu atau ada yang ngetikinnya pakai strip gitu ya, makanya saya kasih di situ pakai 15. Kadang kan orang buatnya kan 08, 12 misalkan kayak strip gitu misalkan, terus angka lagi, strip lagi, angka lagi. Nah, tapi kalau misalkan normal ya biasanya kan cuman 11 atau mungkin 12 ya. Saya menambahkan hanya sekitar 3 digit lagi kalau misalkan dia menggunakan spasi. Lalu ada
telepon juga tadi ya, kenapa? Telepon kan biasanya angka gitu ya. Nah, kalau telepon kan biasanya diawali dengan angka 0 ya, atau plus 62 gitu ya. Atau plus berapa, kalau Indonesia kan pasti plus 62 atau 08 gitu ya. Nah, pasti kan kosong. Kalau yang namanya angka itu tidak bisa diawali dengan kosong. Sama lah misalkan kayak gini kan. 08 12 misalkan. Itu ada enter kan, kosongnya jadi hilang. Ya, kosongnya hilang dia jadinya. Makanya kita bisa kasih ketik 0 atau kita rubahlah formatnya ini dia menjadi nanti teks dulu. Kita rubah jadi teks, baru kita kasih nolnya di depan, baru dia bisa ketulis. Jadi kalau kita kasih tipenya integer, dia nggak mau, karena nolnya akan hilang jadinya di depan. Oke, kalau kelas itu juga normal lah, ya 2 digit di depan, kasih spasi, lalu ada singkatan di situ MI atau TK, baru spasi lagi, baru ada sekitar mungkin 1 atau 2 digit. Mungkin saya rasa 8 atau 10 itu udah cukup. Nah, lalu untuk data peminjaman juga kita butuh nomor pinjam, ya itu integer, waktu pinjam timestamp. Nah, nanti kita jelasin di sini. Untuk timestamp ini sendiri dia nanti maksudnya adalah sebuah tanggal yang akan diinputkan secara otomatis dari sistem sesuai dengan tanggal dari server. Contohnya misalkan tanggal komputer saya, ya misalkan tanggal sekarang, waktu sekarang. Jadi kapan dia dimodifikasi atau kapan dia dientrikan data, otomatis akan tercatat data di servernya. Jadi dia otomatis sama kayak gini. Ini dia nomor pinjamnya, nanti kita pakainya misalkan itu auto increment juga, ya. Jadi kalau auto increment kan otomatis. Tapi kalau NIM kan kita nggak perlu kasih auto increment karena kan NIM itu kan nggak otomatis dia. Karena kalau otomatis itu dimulai dengan angka 1, 2, 3 gitu. Tapi kalau NIM kan enggak, itu tergantung dari entrian data NIM-nya. Kalau nomor pinjam itu bisa kita buat otomatis, bisa tidak juga. Ya, tapi kalau di sini nanti kita buatnya otomatis saja. Lalu NIM. Nah, NIM yang ada di sini, kemarin kan kita katakan ini dia berelasi dengan NIM yang ada di sini. Jadi dia harus sama persis. Jadi di sini ada NIM, tipenya integer, ini NIM juga, tipenya integer juga. Ini kode buku tipenya integer, di sini juga sama, dan tulisannya nanti harus sama persis. Tipe datanya harus sama persis. Jadi dia nanti baru berelasi. Ya, kemarin kita udah jelasin sedikit, di mana konsepnya mungkin sama seperti ERD yang Anda pernah pelajari. Di mana setiap data peminjaman itu pasti tercatat data siapa yang minjam dan apa yang dipinjam. Misalkan peminjaman, ya si A melakukan peminjaman, berarti kan ada tercatat nama membernya, ada tercatat data peminjamannya, lalu apa yang dipinjam? Yang dipinjam adalah buku, ya. Jadi dia melakukan peminjaman terhadap buku tersebut. Nah, lalu siapa yang mencatat data peminjaman itu? Ya, yang mencatatnya adalah si username. Jadi keempat tabel itu saling berelasi. Apa yang dipinjam, siapa yang meminjam, dan siapa yang mencatat data peminjaman. Nah, mungkin Anda pernah belajar kan ada tuh one to many to many gitu ya di RD. Jadi satu orang atau satu member itu bisa melakukan satu atau banyak peminjaman, di mana satu peminjaman itu bisa dilakukan oleh satu atau lebih member. Begitu juga untuk buku, ya. Satu buku bisa dipinjam oleh satu atau banyak member. Begitu juga untuk user. Satu user bisa melakukan pencatatan terhadap satu atau banyak data peminjaman. Nah, itu fungsinya. Jadi lama pakai kita buat integer, waktu kembali date. Kenapa enggak timestamp juga? Karena waktu kembali itu ya bisa jadi dia ngembaliinnya udah kemarin tapi kita baru ngentrikannya sekarang gitu. Ya. Makanya kita bisa buat date-nya itu dia bisa diatur sendiri gitu. Tapi kalau yang waktu pinjam itu dia nggak bisa diatur peminjamannya. Saat dia entry data ya saat itulah datanya tersimpan, tanggalnya tersimpan. Tapi kalau waktu kembali itu dia diatur secara manual. Lalu status pinjam, ya status pinjam itu nanti ada pilihan dipinjam atau sudah dalam proses pengembalian. Username itu adalah siapa yang mencatat. Nah, jadi ada juga panjang datanya. Status pinjam itu kan pinjam kembali gitu aja sih. Lalu username, nah di sini username saya buat agak panjang sedikit, semuanya 35, mau itu user,
password atau nama lengkap. Ya, jadi kita buat agak sedikit panjang. Nah, setelah kita udah ngedeklarasiin apa-apa aja yang akan kita buat di sini, ya, jadi nanti masing-masing tabel ini digunakan sebagai media penampungan data dengan topiknya. Misalkan kita pengen nyimpan data buku, ya berarti nanti tersimpan di tabel buku. Kita pengen nyimpan data member, ya berarti nanti nyimpan ke data member. Misalkan ada siswa baru nih ngedaftar, oh catat namanya gitu. Oh NIM-nya ini, namanya, tanggal lahirnya, ya alamat, telepon, kelas berapa gitu. Nah terus dia pengen minjam buku. Nah kita entrikan dulu data bukunya, agak mungkin berapa ratus buah. Nah saat dia minjam kita tinggal pilih aja siapa namanya gitu. Kita tinggal ketik nanti NIM. Nah kayak gini dia bentuknya. Siapa yang minjam gitu kan ya. Jadi kita tinggal ketik NIM-nya aja. Di sini nanti NIM-nya berapa? Misalkan 200100 sekian. Oh, si ini namanya nih. Benar ya? Benar kan gitu ya. Lalu buku apa yang dipinjam? Ya, kalau misalkan Anda punya barcode gitu ya, nanti tinggal di-scan bukunya. Oh, buku ini dipinjam. Nah, langsung nanti akan berapa lama pinjamnya gitu ya. Misalkan 7 hari gitu misalkan. Nah, maka nanti statusnya akan otomatis menjadi pinjam gitu. Nanti saat misalkan dia ngembaliin, kita tinggal cari gitu. Ya, nanti ada nomor pinjamnya atau mungkin nama mahasiswanya. Kita scan misalkan nama mahasiswanya. Cek atau mungkin kita ketikin lah di sini nama mahasiswanya. Oh, nih si ini mau minjam lagi, ada buku yang belum dikembaliin nih. Nah, berarti nggak bisa minjam gitu misalkan. Kembaliin bukunya dulu. Nah, kalau waktu dia pengen ngembaliin, kita cari datanya, nanti kita tinggal ngerubah aja lagi sih tanggal peminjamannya, status pinjamnya. Oh, ini udah kembaliin gitu. Ya, jadi konsepnya seperti itu. Nah, setelah kita selesai untuk melakukan analisa terhadap kebutuhan-kebutuhan ini, nanti ini saya ini ya, nanti hasil jadinya nanti saya kirim. Nah, setelah kita selesai untuk ngedesainnya, menganalisa kebutuhan, selanjutnya kemarin kita udah sampai sini sih sebenarnya saya ingin masukinnya. Kita buat database-nya. Jadi kita menggunakan database namanya adalah MySQL. Jadi untuk menggunakan atau bisa dikatakan adalah manajemen sistemnya, manajemen database-nya, kita membutuhkan di sini kemarin namanya adalah exam. Jadi yang mesti kita aktifkan itu ada Apache, ada MySQL, di mana kita harus tekan dulu tadi di sini tombol start-nya, ya, sehingga dia akan nampil pertama PID-nya, lalu port-nya. Nah, status action-nya di sini adalah tulisan stop jadinya. Nah, setelah ini aktif, baru kita bisa masuk ke dalam sini. Pertama kita ke sini dulu. Nah, ini localhost php myadmin. Ya, ini kemarin udah jelasin sedikit sih, cuman kemarin baru sampai masuk ke buat database-nya aja. Nah, cara buat database-nya bisa klik database yang di sini, bisa klik new ini. Ya, di sini kita buatin namanya db perpustakaan. Nah, ini kemarin db perpustakaan 20 pagi. Ya, kita create. Sebenarnya sih bagusnya sih namanya jangan panjang-panjang sih ya. Harusnya namanya bisa lebih pendek gitu. Cuman ini kan biar dia, karena kan ada kelas pagi, ada kelas malam, jadi saya bedain. Nah, baru kita create. Atau saya singkat aja lah ya. Singkat jadi 20p aja di sini. Nah, saya create. Nah, itu cara yang digunakan untuk buat database. Bisa dia buat, nanti dia akan kursor ke sini. Nah, ini dia. Nah, kalau ini kelas malam, kalau ini kelas pagi dia. Nah, ini dia, kita tinggal klik aja. Atau ini udah langsung dia menuju ke sini. Berarti kita tinggal buatin database-nya. Nah, cara buat database-nya di sini gampang. Ya, kalau menggunakan PHP MyAdmin, jadi kemarin saya udah nyamain juga, ada banyak sebenarnya aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk mengolah data. Ya, salah satunya ini PHP MyAdmin. Nah, jadi Anda tinggal buat pertama nama tabelnya di sini, tabel buku. Kita punya di sini ada 7 buah kolom. Nah, tinggal dibuat. Di sini kan number of column berarti 7. Sekian angka 7. Go. Nah, di sini juga kemarin kita juga sudah sampaikan ya, sarannya itu untuk penamaan itu diberi huruf kecil. Makanya semuanya di sini saya punya database, saya punyanya huruf kecil semua itu. Ya, mungkin kalau dia gunanya cuma untuk ngolah data secara ya mungkin belum publish gitu ya, mungkin nggak apa-apa kalau misalkan masih besar kecil.
Tapi kalau dari sarannya si MySQL-nya sendiri, itu disarankan memang menggunakan huruf kecil. Sama seperti ini. Seperti ini. Nanti pembuatan ini juga sama. Oke. Nah, di sini juga dia nggak boleh pakai spasi ya. Jadi dikasih garis bawah. Dan sebisa mungkin, sebisa mungkin jangan panjang-panjang kali namanya. Makanya di sini tabel disingkat jadi TB gitu. Kayak gini juga misalkan kode buku kita singkat jadi KD buku gitu. Nah, itu juga akan mempermudah kita. Oke, terus di sini ada judul. Terus kita ISBN dulu. ISBN. Lalu ada kategori, judul, penerbit, penulis. Nah, judul misalkan mungkin bisa disingkat judul buku gitu misalkan ya. Nah, cuma agak aneh sih bacanya, kita buat judul aja di sini. Nah, judul, lalu ada penerbit, penulis, lalu ada tahun terbit. Nah, kemarin sih udah sampai sini sih ya, cuman terakhir itu kalau nggak salah dia stopnya sampai di tipe data. Nah, untuk tipe data sendiri di sini mungkin kalau udah saya bahas, saya review kembali ya. Nih, ada tipe data yang bisa kita pilih. Sama kayak ya program Java kemarin, mungkin kalau masih ingat ada tipe datanya kayak integer, chart, boolean, string, double, ya, ada float, ada bit, byte. Nah, di dalam yang namanya database juga hal seperti itu ada. Ya, cuman kayak integer, ini dia integer, int. Varchar, di sini ada varchar, text, ada date. Nah, jadi itu yang tadi saya gambarkan di sini. Nah, kalau di sini ya kita cukup tinggal pilih aja. Nah, mungkin penjelasan sedikit aja. Ini yang umum sekali digunakan. Makanya dia ada 4 buah di atas. Tapi sebenarnya dia terdiri dari subnya lagi di sini. Kayak gini nih, numeric. Nah, berarti dari sini nih sampai sini itu dia numeric, angka. Yang membedakan adalah panjang datanya atau besaran ranknya. Kayak gini misalkan, ini Anda bisa lihat di situ Signan rank is 128 sampai 125 dan itu bisa dikatakan karakternya angkanya itu sebanyak 255 ya, kan dari minus 128 sampai 127 itu sekitar 255 keseluruhan totalnya. Nah, di sini juga sama seperti itu, ini agak lebih besar sekitar 32 dan totalnya ada 65.000. Ini juga medium sama seperti itu ya, sampai 16 jutaan dan sebagainya. Nah, kenapa dia yang paling umum dibuatnya integer? Ya, standar kan kalau kayak integer kan kalau kayak nomor otomatis tadi. Jadi saya bilang datanya bisa sampai jutaan gitu. Nah, standarnya mungkin memang kalau untuk nomor ya, untuk angka kayak mata uang gitu ya. Kalau kayak uang, nyimpan angka, itu standar kalau dia nominalnya nggak lebih dari sekitar 255, ya Anda bisa pakai yang kayak kecil tadi, ada tiny, small. Cuman kalau kayak nomor-nomor otomatis atau mungkin angka ya kayak mungkin tahun tadi juga itu kan lebih familiarnya menggunakan integer ya, dan kapasitasnya juga lebih besar. Nah, untuk yang ISBN tadi kita kasih dia varchar karena dia bisa jadi nanti ada stripnya juga. Panjang datanya 20. Jadi ini sebenarnya bebas aja sih kalau Anda pengen ngasih 15. Cukup nggak 15 kira-kira kan gitu ya, makanya dilebihin sedikit. Mau 30 ya bisa juga ya. Terus di sini kategorinya saya kasih varchar juga 20. Judul bukunya saya kasih teks. Penerbit ini varchar. Penulis itu varchar. Tahun terbit integer. Nah, kalau ini memang harus dituliskan dia ininya. Nah, seperti ini. Ya. Lalu yang lain tadi tipe datanya buat apa? Ini angka bilangan bulat. Yang namanya integer ini dia bilangan bulat. Beda ini itu cuman ukuran luas ya. Kalau yang ini, yang 4 buah ini juga dia angka, cuman bilangan berkoma. Ya, synonym for double. Nah, jadi di sini dia bilang berkoma, float, double, desimal. Nah, kalau yang ini ya, dia juga bit data dia. Ya, sama juga, cuman dalam bentuk data. Dia bentuknya kayak angka numeric juga, cuman lebih kepada
bit gitu ya, atau data. Kayak gini misalkan nih kan dia bilang tuh sinonim for tiny ya, berarti kalau dibilang tiny integer dia sama kayak tiny integer, cuman yang bisa disimpannya itu cuman satu aja, satu angka aja, angka 1 atau angka 0 ya. Lalu kayak misalkan ini serial. Nah, ini sama kayak yang big integer tadi. Cuman di situ dibilangnya unstagnant not null, auto increment unique. Jadi dia secara otomatis udah diasumsikan dia adalah data, tipe data yang tidak boleh kosong dan dia itu bersifat secara otomatis dan dia bersifat unik. Ya, biasanya orang kayak buat nomor-nomor otomatis yang dia bisa kombinasi, ya kombinasi untuk kedepannya sih mungkin kayak ada belajar PHP yang untuk buat data rangkumannya besar ya untuk web gitu. Biasanya orang gunakannya bisa pakai bit atau serial. Cuman kalau yang umum kalau untuk hal seperti ini biasanya kita gunakan yang standar di atas ini. Kalau datetime dia juga punya, ini dia ada sekitar 5 sesuai dengan namanya, datetime, time, year. Nah, kalau ini otomatis dia nanti. Ya. Nah, timestamp rank. Jadi di sini tulisannya dia bilang cuman timestamp aja, start. Nah, jadi asumsinya sih dia akan mencatat data itu pertama ada tahun, bulan, tanggal, jam, menit, detik saat dia dientrikan. Kayak gitu dia bentuknya nanti. Ya, seperti yang ditampilkan di layar itu. Nah, time ya jelas ini kan tanggal aja, nih tahun aja gitu. Kalau chart itu ada cukup banyak sih. Nih, ya ini juga sesuai dengan ukuran. Kayak chart gini ya, chart, bar chart, ini juga teks alfanumerik sama, cuman ukurannya yang membedakan. Jadi semakin ke atas dia semakin kecil, berarti ini yang kecil, ini yang besarnya. Tiny teks juga sama ini, sama kayak tiny integer tadi. Ini tiny sekitar 255, teks itu sekitar 65.000, medium itu sekitar 16 juta, long text itu sekitar 4 miliaran. Ya, maksudnya adalah panjang karakternya. Mau ada spasi, mau ada simbol, mau ada huruf, mau ada angka, intinya panjang karakternya. Ya, binary juga, ini binary biasanya digunakan untuk bilangan-bilangan biner sih, ya, par biner gitu. Kayak misalkan kalau kayak di ini kayak logika gitu sih. Ya, jadi ada binary dia bisa kayak nyimpan kayak sama nih satu keluarga dia sama yang blok-blok ini kayak nyimpan file, cuman file itu dikompresi ke dalam bentuk biner. Ya, sama kayak blob juga sama. Misalkan gambar dikonversi ke dalam bentuk blob lalu disimpan. Biasanya sih ini untuk gambar sih. Kalau blob ini. Blob ini biasanya sesuai juga dengan ukuran kapasitas ininya apa namanya? Byte-nya tadi. Ya, jadi tinggi itu paling kecil. Misalkan data Anda, gambar Anda yang sampai berapa mega gitu misalkan, ya bisa pakai yang blob atau mungkin long blob gitu. Kalau enum set ini juga sama, cuman ini lebih kepada pemilihan sama seperti boolean. Boolean itu kan dia 1 atau 0. Nah, jadi kalau enum ini kita bisa buat pilihan sendiri. Kita bisa buat pilihan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi data itu hanya bisa menampung data tadi 1, 2, 3, 4, 5. Sama kayak kemarin yang kita jelasin tentang jenis kelamin misalkan PL. Nah, jadi datanya cuma itu aja, jadi lebih ringan. Lalu mungkin misalkan kayak agama gitu ya, Islam, Katolik, Protestan, kalau ada Hindu, Buddha, kita buat pilihan seperti itu. Datanya hanya menampung khusus yang tersebut aja. Beda kalau kayak varchar, varchar bebas, kita pengen masukin apa aja. Tapi kalau enum sama set, itu dia ada pilihannya. Sebesar itu aja lah dia, data itu bisa tersimpan. Nah, kalau untuk geometri ini sendiri, poin ini biasanya orang untuk buat mapping nih ya, penyimpanan data mapping. Ya, ada geometrinya, multipoligon untuk gambarin bentuk layernya. Oke. Nah, oke, itu dia. Baru kita tinggal, nah ini kode buku. Kode buku tadi kita kasih dia kunci primary. Jadi kode buku itu tidak boleh ada kode buku yang ganda atau double.
Key-name juga nggak boleh ada yang ganda, username juga nggak boleh ganda. Jadi tidak boleh ada data yang double, itu kita kunci dengan menggunakan primary. Nah, jadi kita tinggal kasih primary, itu adanya dia di sini, index. Nah, ini sebenarnya sama di semuanya, kunci juga, ya, cuman ditujukan untuk beberapa proses lainnya. Karena kalau dia primary, ini memang benar-benar dia nggak boleh ada yang sama. Tapi kalau unique itu masih bisa, kayak unique, index, full text, sama spatial. Ya, cuman untuk beberapa kasusnya yang tertentu. Tapi kalau untuk kasus ini dia nggak bisa hal-hal seperti itu. Dia cuma bisa digunakan adalah primary. Ini nggak bisa dilihatin di keterangannya, karena dia namanya indeks. Indeks itu bisa dikatakan adalah urutannya tadi.